Halo, kembali lagi bersama dengan saya Wahdan, dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang hybrid former, salah satu bagian dari forming section. Oke, tanpa basa-basi langsung saja cus. Hybrid former adalah salah satu jenis wire part yang sering kita jumpai di dalam forming section. Nah, di dalam hybrid former ini dilakukan formasi lembaran kertas, teman-teman, atau pembentukan lembaran kertas, di mana tahapan utama dalam formasi lembaran kertas yaitu proses dewatering. Proses dewatering adalah proses pengurangan kadar air di dalam suatu benda. Dalam kasus ini adalah lembaran kertas. Jadi nanti air akan dikeluarkan dari lembaran kertas yang diletakkan di dalam sebuah karpet berpori atau yang kita kenal dengan sebutan wire. Nah, di dalam hybrid former ini kandungan air akan dikurangi dari sekitar 99,5% menjadi 78%. Proses pengeluaran air atau dewatering dibagi menjadi dua tahap, teman-teman. Yang pertama yaitu filtering. Pada tahap ini, fiber sebagai material utama penyusun lembaran kertas disaring oleh wire untuk dipisahkan dari air, teman-teman. Proses ini berlangsung pada saat stock landing hingga ke forming soup. Kemudian yang kedua, tahap thickening. Dalam tahapan ini, fiber mengalami pemekatan karena sebagian besar air sudah keluar, maka jarak antar fiber semakin dekat dan tidak ada lagi fiber bebas berada di dalam larutan. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan proses formasi lembaran kertas pada hybrid former ini. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk proses pergerakan stok atau guguran kertas dari kiri ke kanan ya. Yang pertama, stok akan mendarat pada forming board. Nah, forming board ini terbuat dari keramik dengan permukaan yang datar. Jadi nanti stok saat pertama kali landing akan berada di atas forming board, tepatnya 25 mm dari keramik pertama forming board. Peristiwa ini bertujuan untuk mencegah wire melengkung ketika pertama kali jet mengenai wire dan mencegah supaya dewatering tidak terlalu cepat. Setelah melalui forming board, stok kemudian bergerak menuju foil box. Foil box ini juga terbuat dari keramik dengan lebar antara 45-75 mm. Bentuknya yang datar dan selanjutnya berbentuk sedikit miring, sekitar 0,1-3 derajat sampai ke belakang, akan menciptakan shear force sehingga block fiber pecah, dan pressure pulsation yang terjadi bisa menyebabkan dewatering menjadi lebih optimal. Selanjutnya, stok akan masuk ke bagian vacuum foils. Di bagian vacuum foils ini merupakan sebuah benda di mana desainnya dibuat tertutup dan memiliki vacuum system yang lebih besar daripada foil box untuk mengoptimalkan proses dewatering. Kemudian, stok akan dihimpit oleh top former, di mana top former ini berfungsi untuk menyamaratakan proses dewatering di atas dan di bawah lembaran kertas agar kualitas seperti fiber orientation dan penyebaran flop sama antara bagian bawah dan atas lembaran kertas. Air yang dikeluarkan ke atas atau bagian top wire ini berkisar antara 20-40% dari total dewatering. Selanjutnya, lembaran kertas akan bertemu dengan forming soup. Tahapan formasi lembaran kertas pada alat ini yaitu tercapainya wet line atau titik di mana aktivitas stok tidak dapat terjadi lagi. Pada titik ini, fiber tidak bisa lagi bergerak, artinya proses pembentukan atau forming telah berakhir. Alat ini dilengkapi dengan vacuum system yang lebih tinggi dari alat sebelumnya untuk mengoptimalkan proses dewatering. Bentuk yang melengkung dari forming soup membuat tekanan pada wire sehingga dewateringnya akan lebih optimal. Nah, selepas melewati forming soup, selanjutnya lembaran kertas akan bertemu dengan loading blade. Bentuk dari loading blade yang seperti batang dan digunakan untuk menekan wire agar stok activity meningkat atau kembali terjadi sehingga proses dewatering bisa lebih optimal. Selanjutnya, lembaran kertas akan bertemu dengan flat box.
Nah, proses dewatering pada tahap ini menggunakan vakum berkisar 10-30 kilopascal. Alat ini berbentuk datar dan dibuat dari keramik agar tahan terhadap gesekan dengan wire. Kemudian lembaran kertas akan bertemu dengan trim square. Digunakan untuk memotong bagian pinggir lembaran kertas dengan lebar kira-kira 12-15 cm menggunakan air bertekanan 20-50 bar. Nah, tepi lembaran kertas ini dipotong karena biasanya basis width-nya ini lebih rendah dari sisi-sisi yang lain. Dan formasi tidak menentu dan tepi lembaran ini bisa menjadi sumber masalah selama transfer lembaran kertas. Dan terakhir, lembaran kertas akan bertemu dengan coach roll. Coach roll ini dilengkapi dengan vakum system untuk mengoptimalkan proses dewatering. Roll ini juga nantinya akan berkontribusi dalam transfer lembaran kertas dari forming section ke press section. Nah, selain equipment yang saya sebutkan tadi, ada beberapa equipment pendukung lainnya yang tidak kalah pentingnya. Di antaranya yang pertama yaitu brass roll. Alat ini digunakan untuk mensupport wire selebar mesin. Roll ini bentuknya hollow dan covernya terbuat dari rubber. Alat ini juga dilengkapi dengan lifting equipment untuk memudahkan pemasangan wire. Kemudian yang kedua ada stretcher roll, berfungsi untuk menjaga ketegangan loop wire. Tegangan loop wire harus dijaga agar proses dari formasi lembaran kertas ini bisa berjalan optimal. Kemudian yang ketiga ada guide roll. Alat ini digunakan untuk mengendalikan wire agar tetap berada dalam jalur lintasannya. Kita tahu bahwa dengan kecepatan mesin yang tinggi, wire ini memiliki kecenderungan untuk bergeser hingga keluar dari jalur lintasannya. Kemudian yang keempat ada wire turning roll, digunakan sebagai drive penggerak bottom wire. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan teman-teman. Jadi, hybrid former ini adalah salah satu jenis wire part yang sering kita jumpai di dalam forming section. Di dalam hybrid former ini dilakukan proses formasi lembaran kertas. Kemudian, adapun equipment atau peralatan yang bisa kita gunakan di dalam hybrid former ini, yang pertama ada forming board, foil box, vacuum box, top former, forming shoe, loading blade, flat box, trim square, coach roll, press roll, stretcher roll, guide roll, dan turning roll. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup sesi sharing kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye.